Ya, jadi di sini kita telah sampai di tempat dimana di sini tuh banyak banget berangkas-berangkas dari tahun ke tahun yang telah usang. Terus di sini juga ada meja administrasi. Setelah itu, di sini juga ada berangkas yang udah lama banget. Bisa dilihat di sini banyak banget berangkas-berangkasnya. Terus ada ruangan-ruangan yang dulu-dulu tuh pernah dipakai sebagai administrasi untuk penyimpanan uang dan lain-lain. Terus kita sekarang mau masuk ke tempat penyimpanan deposit. Bisa dilihat di sini banyak banget box-box yang dulunya tempat nyimpan deposit. Di sini juga ada penjelasannya. Di sini ada sekitar 2.000 loker yang biasa disewa oleh masyarakat Indonesia. Bisa dilihat di sini banyak banget. Sekarang kita di sini ada ruangan yang dulunya tuh sempat dijadikan sebagai tempat penyimpanan emas. Di sini juga ada buku-buku yang dulunya buat dijadiin sebagai data. Dan yang terakhir kita masuk ke tempat-tempat penyimpanan uang. Di sini ada beberapa kotak peti uang. Terus di sini juga ada beberapa uang-uang lama yang sudah nggak kepakai. Di sini ada beberapa pecahan uang yang dari tahun ke tahun. Kapan atau di jam berapa biasanya pengunjung itu ramai untuk datang ke sini? Kalau menurut pengalaman kami yang sudah itu, kalau di museum ini karena gedung ini kan cagar budaya, itu banyak kegiatan di sini. Nah, kalau di hari biasa itu biasanya ada kunjungan dari sekolah, kunjungan edukatif, gitu kan, dari SD mana, TK mana, SMP mana, SMA mana, itu di hari biasa, dari hari Selasa sampai hari Jumat. Dan untuk di hari Sabtu sama Minggunya itu wisatawan yang dari luar daerah itu pada berkunjung ya. Kalau untuk keramaian itu, kalau untuk ramainya banget itu paling di hari Sabtu Minggu. Gitu. Kalau ada event-event tertentu ya, kadang kita malam juga suka buka kalau ada acara ngejam musim itu biasanya malam tuh kita buka sampai jam 10 malam. Halo, perkenalkan nama aku Reina Nur Sabrina, bisa dipanggil Rey dari WNJ. Apa sih yang ngebuat kakak tertarik untuk ngunjungin museum ini? Karena dari luar aja kan, dari suku bangunan tuh kayak unik kan, jadi kayak tertarik gitu buat mengunjungi. Jadi, makasih ya kak. Jadi kita akan interview. What is your name? Can you introduce yourself, Mister? My name is Steve, Steve. Where do you come from? New Zealand. What's your experience while visiting this museum? Well, it's interesting. It's all about power and control, I think. That's a new thing, yeah. Yeah, quite cool. Nah, cukup sekian informasi yang bisa aku sampaikan. Semoga banyak informasi yang bisa kalian dapat dan banyak pengetahuan yang bisa kalian dapat. Mohon maaf jika ada salah. Makasih buat semuanya yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo Sivers. Nah, kali ini kami sedang berada di Bank Mandiri dan kita akan mengetahui latar belakang dari Bank Mandiri. Ayo. Dari IT perbankan ini kita memiliki beberapa perkembangan, mulai dari sempoa, kalkulator, hingga komputer dan menjadi Bank Mandiri. Di sini, sistem informasi dan teknologi Bank Mandiri terdiri dari yang pertama yaitu BES yang diciptakan pada tahun 1998. Dan yang kedua berubah nama menjadi Master atau Mandiri Integrated System yang terbentuk pada tahun 2000. Dan yang terakhir yaitu EMAS atau Enterprise Mandiri Advanced System yang dimulai pada tahun 2003. Dan di sini ada yang namanya wholesale banking. Wholesale banking adalah suatu layanan produk yang digunakan untuk menginvestasikan suatu perusahaan maupun koperasi. Dan selanjutnya ada retail banking. Retail banking ini adalah perbankan retail yang merupakan satu usaha yang berurusan dengan nasabah individu dan juga usaha kecil. Selanjutnya di sini adalah medali-medali dan prestasi yang telah didapatkan oleh Bank Mandiri. Seperti contohnya yaitu adalah prestasi bank terbaik di Indonesia pada tahun 2017 dan juga manajemen uang terbaik di Indonesia pada tahun 2010. Dan di sini ada komitmen Bank Mandiri terhadap ESG. Nah, selain menyatakan komitmen, Bank Mandiri ini juga bisa memiliki perubahan iklim yang dilakukan pada Mandiri ESG Festival pada tahun 12 Juli 2023. Nah, di dalam ESG Festival ini dibentuk ESG Group yang memiliki visi Becoming Indonesia Sustainability Champion for a Better Future. Nah, yang terdiri dari 3 pilar utama, yaitu Sustainable Banking, Sustainable Operation, dan Sustainable Beyond Banking. Apa sih? Sustainable Banking itu adalah mendukung Indonesia bertransformasi menuju low carbon economy. Yang kedua yaitu Sustainable Operation, yaitu mencapai net zero emission pada operasional pada tahun 2030. Yang terakhir yaitu Sustainability Beyond Banking, yaitu menjadi katalis untuk memberdayakan sosial dan juga komunitas berdasarkan UNSGDS. Nah, selanjutnya kalian bisa menulis harapan kalian pada tahun 2030 dan menuliskannya di pohon harapan ini. Sebelumnya kami di sini dari tim Al-Sifman Jurnalistik 14 Jakarta ingin mewawancarai Ibu tentang museum di sini. Sebelumnya dengan nama siapa, Bu? Saya Wilma, bagian program dan edukasi Museum Mandiri. Apa di sini menurut Ibu yang paling menarik dari koleksi yang ada di Museum Mandiri ini, Bu? Baik, kalau untuk koleksi sebenarnya kan semuanya menarik ya. Tapi kalau saya bilang yang masterpiece-nya atau koleksi unggulannya ini, kita punya buku besar itu yang usianya sudah lebih dari 200 tahun. Dan buku besar ini asli dan juga dia otentik tulis tangan karyawan Bank Belanda zaman dulu. Jadi itu yang paling menarik, Bu? Betul, masterpiece-nya salah satunya, yang menarik banyak semuanya gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu siapa yang paling menginspirasi Anda dalam bekerja di museum, Bu? Motivasi saya deh, kenapa kerja di museum, kenapa suka kerja di sini, karena kan setiap hari saya ketemu orang baru, lalu dengan orang baru ini mereka punya banyak pengalaman, mereka punya banyak cerita, dan bahkan kadang ada yang punya cerita kisah dengan beberapa koleksi yang ada di Museum Mandiri. Jadi dari pengunjung saya juga dengar cerita tentang koleksi, saya juga dengar cerita tentang sejarah kita kan, karena yang datang nggak cuma orang muda kayak kamu kan, tapi ada yang tua-tua tuh, yang kakek-kakek nenek-nenek. Nah, kalau mereka datang itu kan pasti bercerita tentang masanya dia, dan di situ saya suka dengar, dan itulah yang memotivasi saya senang kerja di Museum Mandiri ini. Kapan biasanya pengunjung paling ramai datang ke museum ini, Bu? Kalau pengunjung pribadi ya, kayak misalnya keluarga, terus kayak perseorangan gitu atau beberapa orang, itu biasanya di Sabtu Minggu di atas jam 10 gitu. Liburannya pada kesini gitu? Betul, mayoritas. Tapi kalau hari biasa, weekdays itu biasanya kunjungan sekolah yang sekali datang tuh langsung ratusan kayak gitu. Baik, Bu, untuk pertanyaan kelima, di mana bagian favorit Anda di museum ini, Bu? Kalau yang favorit saya banyak sih, tapi mungkin yang paling berkesan paling di atas ya, yang di lantai 1 depan kaca patri. Jadi kita punya kaca patri yang paling besar, dan kaca patrinya itu mengisahkan tentang 4 musim di Belanda. Jadi ini sangat berwarna-warni, terus ada kayak kisahnya. Jadi kaca patri bercerita tentang musim di Belanda. Itu keren banget. Buat foto juga bagus. Gitu. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu mengapa Anda memilih untuk bekerja di museum ini, Bu? Kalau memilih bekerja di sini, yang pasti gedungnya ini istilahnya ya, kan asli ya. Jadi karena masih asli, jadi gedungnya sendiri tuh unik gitu kan. Terus juga punya kisahnya sendiri. Saya orang yang pernah kerja di Museum BI, pernah kerja di UPK Kota Tua juga, pengelola kawasan Kota Tua. Tapi di sini saya lebih betah karena situasinya juga lebih enak ya, lebih nyaman juga.
menggali potensi kita. Jadi misalkan saya pengen belajar apa nih, diperbolehkan. Jadi benar-benar didukung lah gitu. Jadi apa yang kita potensi diri kita di sini tuh didukung kayak gitu. Jadi lebih bisa berkembang ya. Kayak gitu. Menarik ya bahasa. Iya, kayak gitu lebih maju. Ya itu sih yang saya rasakan. Kalau enggak ya saya nggak betah di sini. Gitu. Nah, ini untuk pertanyaan terakhir yaitu bagaimana cara Ibu menjelaskan sejarah suatu benda kepada pengunjung, Bu? Kalau untuk menjelaskan sejarah benda atau koleksi itu kita menyesuaikan dengan orangnya. Misalkan kayak kamu nih kan anak SMA ya, Batiman ya, SMA kan ya. Nah itu berarti bahasanya kita disesuaikan dengan daya tangkapnya teman-teman yang SMA. Terus kayak pemilihan bahasanya juga ya nggak terlalu formal, nggak terlalu berat resmi gitu loh. Beda kalau kita sama orang tua. Kayak tadi saya barusan bawa pengunjung lansia ya. Jadi itu kan kalau untuk lansia nanti kita cara ngomongnya juga lebih santun. Terus pemilihan bahasanya ya pokoknya sesuai dengan ini ya mereka lah gitu kan. Nanti kalau anak SMA mungkin yang kayak ngobrol sama teman. Terus nanti kalau yang anak SD TK itu beda lagi, bahasanya sangat simple, sederhana, karena daya tangkap anak SD TK itu kan belum sekompleks kita ya. Kayak ngejelasin brankas deh, nggak mungkin ngejelasin detail, terus kayak mesin ketik apa gitu kan, buku besar itu kan nggak bisa dijelasin detail. Jadi cuman kita sesuaikan dengan bahasanya mereka kayak gitu. Baik, Bu. Mungkin itu segitu saja untuk wawancara kita kali ini. Sama-sama. Terima kasih banyak ya, Ibu. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalian jika kepikiran untuk liburan, pergi saja ke dalam Museum Mandiri. Mungkin itu saja untuk review kita kali ini tentang Bank Mandiri. Sampai jumpa, sahabat Alsifers. Halo Sobat Asmers, perkenalkan nama aku Arsenal Alfatus. Aku sebagai reporter di Museum Bank Mandiri. Di sini aku akan menjelaskan tentang sejarah di Museum Bank Mandiri. Ikutin aku yuk. Sekarang aku sedang ada di ruang sejarah di Museum Bank Mandiri. Lanjut. Ada di pas rempah-rempah yang dihasilkan oleh Indonesia. Di sini ada cengkeh, ada pala, ada lada hitam, ada kayu manis, dan ada kayu cendet. Ini ada buku tayangan Kemudian sini ada buku dari Max Muller dan American Contractor. Di sebelah sini ada barang menarik. Di sini ada games yang kebanyakan menanyakan kuis tentang sejarah koleksi di Indonesia. Assalamualaikum Kak, perkenalkan aku Afisena dari tim jurnalis Mantap Bas Jakarta. Di sini aku mau sedikit tanya-tanya tentang kenapa Kakak memilih untuk
pergi ke museum ini? Saya memilih ke museum ini karena tempatnya menarik, bagus, juga banyak yang kita ambil dari ilmu di sini, dari tempat yang udah kakak kunjungi di sini, tempat mana yang menurut kakak paling bagus? menurut saya tempat paling bagus yang ada mesin ATM gitu. Tempatnya menarik. Menurut kakak, bagaimana sih tentang museum ini? Mungkin bagus atau gimana? Ya bagus. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama aku Avicenna dari Jurnalis 14. Nah, kalau boleh tahu kakak namanya siapa? Halo, nama aku Anissa. Kakak kerja di sini udah lama? Sudah 2 tahun. Dari tahun. Aku mau nanya sedikit ya kak. Museum ini kapan didirikannya? Oke, untuk didirikannya di tahun 1929 dan diresmikannya pada tanggal 14 Januari tahun 1937. Oke. Di mana tempat favorit yang biasa dikunjungi yang ada di museum ini? Oke, kalau untuk spot favorit sebenarnya banyak banget, tapi kalau untuk menurut aku ya, aku lebih suka di lantai 1 itu ada kaca patri. Jadi kaca patri itu menggambarkan 4 musim di Eropa. Menurut aku itu spot yang paling ikonik ya, gitu. Terakhir kak, menurut kakak apa yang membedakan museum ini dengan yang lain? Oke, untuk yang membedakan museum ini dengan museum lain, yang pertama kita itu lebih menjual interiornya kak. Jadi kakak bisa lihat nih, sekarang ada 4 lantai. Ya. Dan di sini bisa dilihat ornamen-ornamennya itu masih asli, karena kita kan bangunan cagar budaya ya. Jadi untuk dari lantainya sini kita dari Itali, terus meja marmernya itu dari Prancis. Dan bahkan bisa dibilang ini masih persis sama seperti aslinya, karena ya itu tadi bangunan cagar budaya tidak diubah. Makasih kak. Penjelasan dari aku dan wawancara dari narasumber. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Bye sobat Alzheimers. What it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people were saying, my God, that stuff, she stood him up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Takadiatya Permana dari tim Jurnalistik 14 Jakarta. Jadi pada kesempatan kali ini kami berkunjung ke Museum Seni dan Keramik yang berada di Kota Tua. Kami di sini akan mewawancarai beberapa orang terkait Museum Seni dan Keramik. Jadi selamat menonton. Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai dengan siapa di sini? Dengan saya Zikran. Saya Faiz. Yang pertama itu apa kesan pertama Zikran ketika memasuki Museum Seni Rupa dan Keramik ini? Lumayan takjub sih, karena emang sebelumnya belum pernah ke museum-museum seperti ini. Oh, siap. Jadi jujur ya, saya belum pernah berkunjung ke museum ini. Jadi kesan pertamanya itu saya sangat terpukau, amazing. Karena saya tidak pernah masuk ke museum yang berbau-bau seni. Jadi saya pertama kali ini melihat karya-karya seni rupa, baik itu 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Lanjut ke pertanyaan kedua itu, siapa sih seniman atau koleksi yang paling menarik perhatian Zikran di museum ini? Yang paling menarik itu yang warna merah di sebelah sana. Jadi ada sana ya, ada dua perempuan yang berhadapan, dan itu backgroundnya merah semua. Kalau seniman itu saya nggak tahu senimannya, cuma tadi pas lukisan itu saya lihat itu yang paling menarik seperti lukisan Tengku Umar, pokoknya lukisan-lukisan yang berbau perjuangan sama wanita-wanita gitu. Untuk senimannya saya kurang tahu, mohon maaf. Nah. 3. Di bagian mana Zikran menemukan karya seni atau keramik yang paling mengesankan? Di sebelah sini sih tadi barusan itu yang ada patung babi. Nah, itu mengesankan karena emang paling susah dicari sebenarnya. Saya keramik yang paling mengesankan itu di bagian sini tadi, itu ada celengan babi. Nah, itu dari zaman dulu. Terus kalau lukisan itu tempatnya ada di seberang sana, yang saya bilang tadi lukisan perjuangan sama lukisan wanita tadi di seberang sana. Tapi untuk lorongnya ataupun ruangannya saya kurang begitu pasti ada di mana tadi. Oke, lanjut pertanyaan keempat. Kapan sih Zikran pertama kali mengunjungi Museum Seni Rupa dan Keramik ini? Sekarang ini baru pertama kali. Baru sekarang saat ini. Baru pertama kali saat ini. Saat ini baru. Lanjut ke pertanyaan kelima.
mengapa sih Zikan tertarik untuk mengunjungi museum ini? Saya tertarik untuk mengunjungi museum ini karena lagi mengikuti event dari ekskul sekolah. Oh, siap. Sebenarnya saya ini kan ikut event juga dari ekskul sekolah. Nah kebetulan ada ini di sini di Museum Seni Rupa ini. Nah gitu. Jadi pertama awalnya itu memang ikut event. Terus saya juga adalah ketertarikan sedikit tentang lukisan-lukisan yang unik gitu loh, seperti lukisan abstrak ataupun lukisan-lukisan ya kayak tadi tentang wanita ataupun perjuangan-perjuangan bangsa Indonesia. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rakaditya Permana. Saya di sini akan mewawancarai seseorang dengan Bapak siapa di sini? Dengan Dimas. Dengan Bapak Dimas. Saya ada beberapa pertanyaan untuk Bapak nih. Ya. Jadi pertanyaan pertama itu apa sih yang Bapak ketahui tentang museum ini? Jadi museum ini di bawah Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, dan museum ini mengoleksi antara lain benda-benda seni rupa dan juga ada juga koleksi kita yaitu keramik. Lalu pertanyaan kedua itu, siapa sih seniman karya di museum ini yang Bapak kagumi? Oke, kalau untuk seniman terutama di seni lukis yang saya kagumi adalah karya dari Bapak Raden Saleh. Yang dikenal Bapak Raden Saleh itu memang dikenal sebagai Bapak pelukis modern Indonesia, dan beliau juga yang mendapat kesempatan belajar ke Eropa untuk mempelajari seni lukis yang ada di Eropa, dan akhirnya mengajarkan juga di Indonesia. Jadi berkat beliau muncullah pelukis-pelukis yang lainnya itu seperti Sujoyono, Hendra Gunawan, Basuki Abdullah, dan lain sebagainya. Lanjut ke pertanyaan ketiga, di mana sih letak ruang pameran koleksi keramik tertua di museum ini? Oke, kita untuk koleksi keramik kita memang ada di salah satu koleksi keramik tertua, yaitu keramik akar karam. Diperkirakan itu berasal dari abad ke-10. Kita berhasil ambil dari dasar laut dan kita simpan di museum. Itu kurang lebih ada 12.000 keramik itu yang kita berhasil angkat dari dasar laut, di mana dulu keramik-keramik tersebut difungsikan sebagai benda atau alat perdagangan, karena dulu sistemnya masih barter ya, tukar-penukar, di mana 1 kilo keramik nih dihargai dengan 1 kilo rempah, karena kebanyakan bangsa Eropa, bangsa Asia itu datang ke Indonesia itu namanya berburu rempah biasanya, karena memang kita kaya akan rempah-rempah. Siap. Lalu pertanyaan keempat itu, kapan sih bangunan dan museum ini didirikan? Oke, kalau untuk museum ini didirikannya atau gedungnya ini tahun 1866 sampai 1870, menempati sebuah gedung bangunan bekas Belanda yang dulunya bernama Raton Justice, yang difungsikan sebagai gedung pengadilan. Lalu beralih namanya di saat Jepang masuk ke Indonesia, berganti nama menjadi Kota Hoin, namun fungsinya sama sebagai lembaga pengadilan di Batavia pada saat itu. Lalu sempat juga gedung ini menjadi markas tentara Belanda. Ada juga sempat juga di tahun 1970-an itu dijadikan sebagai kantor wali kota Jakarta Barat. Baru di tahun 1976 itu atas rekomendasi Bapak Adam Malik, wakil presiden pada saat itu, mencetuskan bahwa gedung ini dijadikan sebagai Balai Seni Rupa Jakarta yang diresmikan oleh Bapak Presiden Indonesia, yaitu Bapak Soeharto. 1 tahun kemudian gedung ini juga dimanfaatkan sebagai museum keramik di tahun 1977 akhirnya, dan ini gedung ini salah satu museum yang memiliki 2 museum di dalamnya awalnya. Akhirnya di tahun 1990-an namanya digabung dan diresmi menjadi Museum Seni Rupa dan Keramik. Siap. Lanjut pertanyaan kelima itu, mengapa Museum Seni Rupa dan Keramik ini didirikan di bangunan ini, Pak? Oke, kenapa? Karena memang dulu kawasan Kota Tua ini memang tempatnya strategis ya, karena ada juga selain Museum Seni Rupa Keramik, ada juga museum sejarah dan juga ada museum wayang di kawasan ini. Nah, Museum Seni Rupa ini satu-satunya yang mengangkat tema seni rupa, yaitu lukisan dan keramik. Dan memang kenapa menempati ini, karena memang dulu awalnya digunakan sebagai balai seni rupa. Itu. Nah, dari situ ke sini akan lalu dijadikan sebuah museum. Makanya resmi menjadi Museum Seni Rupa Keramik. Dan museum ini satu-satunya museum yang memiliki koleksi lengkap, koleksi lukisan Indonesia. Jadi seperti itu. Lanjut ke pertanyaan terakhir, bagaimana sih pandangan Bapak tentang museum ini? Kalau pandangan saya sih, museum ini sih udah
mengikuti zaman ya, karena memang apalagi sekarang ini zaman era digital, kita juga lebih mengikuti program-programnya, mulai dari program publiknya, terus informasi publiknya kita sudah bikin koleksinya itu lebih ke digitalisasi, terus ada ruang audiovisual dan lain sebagainya. Jadi perkembangan itu akan kita terus gali lagi supaya pengunjung itu lebih antusias ke museum, karena memang museum itu memang tujuan didirikan museum itu untuk edukasi dan untuk rekreasi. Jadi orang tuh ingin belajar sejarah itu ya melalui museum. Seperti itu. Mungkin ini saja wawancara saya dengan Pak Dimas. Udah. Gimana? Seru tak videonya? Tunggu video vlog dari kami yang lainnya ya. Dadah. Ada musim keramik. Ini kita masuk. Barang-barang muatan Indonesia buatan Cina dinasti Song. Di sini juga yang lain, ini ada ruang kami kapal malam. Kalian bisa lihat sendiri. Kalian lihat, sini tuh ada piring dan mangkok buatan China juga. Iya, buatan China. Ini ada ruang kami lanjut ruang masakan begini juga ada keramik buatan Eropa. Ada produk banget kan, ada kopi-kopinya, ada bunyinya. Lanjut ke ruangan sana. Ini ada mangkok dari dinasti Yuan. Ini Jepang, ini ada Jepang, ini Eropa, ini Vietnam nih. Dan di sini Vietnam, ini Indonesia, buatan Indonesia. Ini buatan Indonesia. Ini buatan ini dari dinasti apa ya, baca gimana ya? Qin, dinasti Qin. Terus di sini ada dinasti ini. Ada kecil dinasti ini. Oke. Itu kita bakal keluar. Di sini ada ada Gunung Kosmos. Ini Gunung Kosmos, yang ini Tropik atau Mengalas. Yang itu yang di belakang tuh Pelinggi, namanya Pelinggi atau Penyangga. Di sini ada penjelasannya tentang Gosari. Pokoknya lengkapnya penjelasannya di sini. Di sini ada Pasma angsa. Jadi kayak mungkin nih Pasmanya berbentuk angsa, berbentuk gambaran angsa bersayap yang bertengger di atas buah lamping. Ini selanjutnya ada kendi. Ada kendi susu, kendi susu tuh bahannya halus, warnanya merah tua, teknik buat tarik badan membuat bunduran atau bulan. Ada pas bunganya, kalian bisa lihat sendiri pas bunganya. Ada wadah abu, itu buat ini ya, upacara kremasi, tempat abu. Terus ada perlengkapan rumah juga, ada tumpukan perapian, ada wadah G4 namanya. Ada
penampakan boneka. Ada boneka wanita pria, terus ada kepala wanita yang bersanggul. Kalian bisa lihat sendiri ya di sini. Miniatur bangunan suci, miniatur rumah panggung, miniatur rumah banyak deh pokoknya. Terus ada miniatur rumah bertingkat juga tuh yang di bawah. Selanjutnya kita bakal lewat sini ya. Ada patung, apa namanya ya? Ada patung, bagus. Ada celengan tuh, bisa lihat. Ada celengan manusia, celengan buah maja, celengan babi ibadah. Penjelasan piramida terbalik. Jadi ada suara gitu, kalian dengerin ya. Dalam bentuk badannya seperti labu, bercerak bulat dengan tubuh yang kecil. Bentuk ceraknya yang seperti payudara wanita membuat kendi ini kemudian dinamakan kendi susu. Kendi dengan bentuk cerak seperti itu banyak ditemukan pada penelitian. Jadi kurang lebih seperti itu museum keramik yang ada di sini, dan selanjutnya bakal ke museum seni rupanya. Bye. Kita boleh wawancara nggak? Aku dari jurnalis Mantan Baca Jakarta. Jadi tujuannya mau lihat ada apa aja sih? Kalau untuk di museum ini tuh ada lukisan, ada keramik juga, ada kayak buat posting dan nanti ya. Kalau misalnya kan siapa yang membangun atau
yang bertepatan pada 15 Desember 2024. Saat ini aku lagi ada di Museum Bahari. Di sini kita akan mengeksplor dan mewawancara beberapa narasumber yang ada di sekitar museum ini. Mau tahu lebih lanjut? Ikuti terus aku ya. Ada sih aktivitas edukasi yang bisa dilakukan selain melihat koleksi yang ada di sini. Oke, jadi di Museum Bahari ini selain kita bisa melihat koleksi, kita juga bisa mengulik nih sejarah dari Museum Bahari. Bisa dilihat di belakang sini, ini adalah peta awal dari berdirinya Kota Batavia yang didirikan oleh PLC di tahun 1718. Di sini adalah benteng utama dari PLC, lebih tepatnya sekarang dijadikan Kota Tua. Nah, dan di sini adalah dulu tempat para istilahnya itu para bangsawan PLC menetap di sini. Ini dulu itu ada tempat namanya di sini buat tempat menjaga orang. Itu kepala mereka di potong itu di bagian sini di Museum Bahari. Nah, jadi sekarang itu semuanya memang udah dibongkar ya, mau lebih bumi tersisa cuman ya sebagian kecil aja. Daripada tembok yang ada di depan sana itu adalah sebagian kecil dari tembok-tembok yang ada dulu yang pernah bikin atau dibangun oleh proses. Nah, kalau di kita itu banyak banget namanya jalan Jangke, jalan Kebon Pala, atau sebagian. Karena dulunya itu di jalan-jalan tersebut karena memang benar ada kebunnya, ada kebun jeruk, kebun pala, segala macam. Makanya dinamain jalan jeruk, kebun pala karena seperti itu. Bisa kita dan selain kita juga bisa melihat dari sini, kita juga bisa melihat ke di sebelah sana itu ada namanya gudang atau gedung tempat menyimpan rempah di bagian gudang barang. Nah, di sebelah sana itu dulu tempat penyimpanan rempah PLC ya, dan dijadikan sebagai pusat perdagangan mereka sebelum PLC itu runtuh. Jadi seperti itu sih. Kalau untuk museum sendiri itu di tanggal 7 Juli 1977. Siapa? Harus mengatakan atau masukan juga. Tentunya beliau bernama Bapak Haris Sadikin juara gubernur pertama kali. Jadi di sini aku mau nanya-nanya seputar museum Bahari ini. Yang pertama itu apa sih menurut Anda menjadi daya tarik pengunjung di museum Bahari ini? Yang pastinya kapal-kapal dan perahu Indonesia. Selanjutnya, gimana sih kesan pertama kakak tentang museum Bahari ini? Sangat mewah karena peninggalan bangunan itu peninggalan kolonial Belanda. Infrastrukturnya itu peninggalan. Oke, selanjutnya itu gimana otak atau lokasi museum Bahari ini? Di Jakarta. Kapan waktu yang terbaik menurut kakak untuk mengunjungi museum Bahari? Yang pasti akhir. Oke, next siapa yang bisa kakak ajak untuk museum Bahari ini? Mungkin di next time atau mungkin di kapan-kapan? Pastinya keluarga, sahabat, dan teman-teman. Akhirnya itu yang tadi itu adalah kenapa sih museum Bahari ini bisa menjadi pilihan untuk kakak sebagai destinasi rekreasi? Karena banyak sekali sejarah Indonesia, mulai dari kapal tradisional Indonesia, bagaimana bangsa Barat itu bisa berkunjung ke Indonesia itu seperti apa, dan pastinya banyak sekali rempah-rempah Indonesia yang menjadi daya tarik bagi para penjajah, sehingga para penjajah itu tertarik sama bangsa Indonesia. Wah, tak terasa ya kegiatan kita di Museum Bahari ini sudah selesai. Aku Hadir Sejabir selaku reporter pada hari ini di sini undur diri. Sampai jumpa di kegiatan hunting jurnalistik berikutnya. Bye bye. Halo Asifman, perkenalkan nama saya Cantika Matikasari. Di sini saya sedang berada di Museum Bahari. Museum Bahari adalah salah satu museum yang berada di Jakarta Kota atau yang biasa kita sebut dengan Kota Tua. Di sini terdapat beberapa peninggalan pada masa penjajahan kolonial Belanda. Salah satunya yaitu adalah alat logistik yang digunakan pada masa penjajahan untuk mengirimkan berbagai rempah-rempah kepada penjajah. Salah satunya di sini banyak terdapat perahu peninggalan dan terdapat alat-alat yang digunakan pada masa penjajahan. Oke, sini saya akan mewawancarai beberapa pengunjung yang ada di sini. Ikuti keseruan hunting kita. Museum Bahari menyuguhkan koleksi yang luar biasa, mulai dari replika kapal tradisional seperti Pinisi, hingga peta-peta kuno yang menggambarkan jalur perdagangan maritim Nusantara. Setiap sudutnya membawa kita menyelami sejarah kelautan bangsa. Aku Lia, saya tim edukator di Museum Bahari. Jadi saya di sini ada beberapa pertanyaan Kak untuk Kakak. Jadi apa sih Kak yang menurut Kakak menarik dari museum ini? Kalau yang menarik dari museum ini sebenarnya banyak ya yang menarik. Kalau yang paling menarik aja bagi saya ya, gedungnya. Karena gedung ini menyimpan sejuta sejarah. Banyak sejarah yang ada di dalamnya ini. Mulai dibangunnya, kan museum ini dibangunnya tuh oleh VOC.
tahun 1718 hingga 1774. Di setiap pintu masuknya itu ada tulisan Anno, di bawahnya itu ada tahun, itu menandakan tahun dibuatnya si museum ini. Terus museum ini dibangun tuh untuk gudang rempah-rempah. Tahu kan VOC ke Indonesia atau Nusantara itu mereka mengumpulkan rempah-rempah dari berbagai daerah, dikumpulkan di sini, di packing, dikeringkan dan disortir lah intinya gitu sebelum dibawa ke pasar Eropa. Jadi banyak sejarahnya sih. Jadi menarik. Yang paling menarik itu bangunannya. Kapan sih Kak jam operasional museum ini? Kalau jam operasionalnya itu buka setiap hari Selasa hingga hari Minggu pukul 8 sampai 4 sore. Mulai kapan sih Kak museum ini tuh diresmikan? Kalau diresmikan menjadi museum itu pada tanggal 7 Juli 1977. Tapi sebelum diresmikan nih masih ada perjalanan panjangnya. Tadi kan dari pertama kali dibangun itu 1718 itu sampai 1942 waktu Jepang kesini itu dari gudang rempah-rempah beralih fungsinya menjadi tempat penyimpanan logistik tentara Jepang. Itu lalu setelah era kemerdekaan berulang lagi fungsinya jadi gudang dan kantornya PLN sama PTT Telkom. Lalu diresmikan jadi museum tadi. Apa sih Kak museum ini tuh penting buat dikunjungi oleh kalangan? Kalau menurut saya tuh bukan museum ini aja ya, semua museum itu sebenarnya penting untuk dikunjungi karena di dalam museum itu kita bisa belajar masa lalu, masa sekarang dan masa depan. Jadi bagus untuk anak-anak muda untuk mengunjungi museum biar mereka mengenal siapa kita lewat museum. Sejak berabad-abad lalu, Nusantara telah menjadi tujuan utama berbagai bangsa karena kekayaan rempah-rempahnya. Bangsa Arab membawa pengaruh Islam, Portugis mengejar rempah di Maluku, dan Belanda mendominasi perdagangan melalui VOC. Cina dengan seni dan teknologinya juga memainkan peran penting dalam perdagangan. Ini saya Hamid. Apa sih Kak yang menarik dari museum ini? Betul ya. Kalau museum kan temanya beda-beda ya. Dan mungkin kalau hal yang menarik sebenarnya karena perbedaan tema itu, dan Museum Bahari sebetulnya kan mengangkat mengenai kebaharian di Indonesia, hal-hal yang berhubungan dengan laut, ya isinya atau koleksinya nggak jauh kaitannya dengan itu. Misalnya ada kapal-kapal asli atau miniatur kapal, dan kebetulan ini kan juga gedungnya ini peninggalan VOC atau Belanda gitu, dan ya kita bahas-bahas juga atau mengangkat koleksi mengenai VOC dan Belanda gitu sih. Jadi yang menarik sebetulnya itunya karena emang nggak bisa ditemuin di museum lain lah ya rasanya. Apa sih Kak yang mendirikan atau meresmikan museum ini? Yang mendirikan atau meresmikan mungkin kalau aku jawab yang mendirikan dan meresmikan soalnya beda gitu. Kalau yang mendirikan sebetulnya ini kan dibangun sama Belanda karena Belanda butuh gudang rempah. Dulunya kita tahu kan Belanda ke Indonesia kan tujuannya yang utamanya rempah-rempah ya, dan mereka butuh gudang rempah dan mereka mendirikan gudang rempah ini. Jadi museum baru dulunya dipakai dan dibangun sama VOC sama Belanda sebagai gudang rempah, dan itu udah lama banget, itu abad 17 gitu, jadi udah lebih dari 300 tahun kalau kita hitung sampai sekarang, dan dibangunnya sama VOC atau Belanda itu. Cuman kalau diresmiin jadi museumnya itu kan hitungannya belum lama juga lah ya, itu tahun 1977 sama Pak Ali Sadikin, yang mana ketika itu beliau menjabat sebagai gubernur Jakarta itu. Gimana sih menurut kakak nih hal yang bisa dikembangin dari museum ini atau hal yang bisa dilakukan oleh pihak museum ini supaya museum ini tuh bisa dikunjungin terus sama kalangan-kalangan muda? Anak muda sebenarnya sedang kita lakukan karena emang kebanyakan anak muda kan kayak kalau ke museum tuh boring gitu ya, bosan nanya apaan sih gitu ya. Itu sedang kita lakukan. Kita sering menghadirkan program-program yang berhubungan sama anak muda. Biasanya kita ngadain acara. Kalau yang terakhir ada Festival Bahari Indonesia Jepang. Jadi kayak kayak cosplay, kayak acara di Jepangan gitu. Anak muda kan mungkin emang yang suka Jepang bisa main juga. Cuman kan kebanyakan anak muda gitu ya, atau mungkin acara-acara lainnya. Kadang juga ada nonton bareng di sini, fans bola atau apa. Jadi mereka tuh hadir di sini. Yang penting mereka bisa main dulu ke museum meskipun acaranya beda gitu ya, tujuan mereka beda, mau nonton lah, mau nonton di Jepangan lah, atau mungkin nonton live music gitu. Yang penting mereka datang dulu ke sini, nanti mereka bisa ngerasain suasana di museum dulu paling enggak, dan mungkin kan nanti sedikit banyak pasti bakal mulai penasaran nih, museum Bahari ada isinya ini, nanti bakal narik minat mereka ke depannya, bakal datang museum lagi dan ngajak temannya gitu. Jadi memang yang penting kita mengadakan acara-acara dulu yang berhubungan sama anak muda di sini dulu.
Selain pameran-pameran yang bersejarah, Museum Bahari juga memfasilitasi pengunjung kegiatan seru lainnya seperti bioskop, perpustakaan, dan pameran-pameran lain yang tak kalah menarik. Jadi, semua kalangan bisa menikmati museum ini. Apa tujuan Bapak sih, Pak, mengunjungi museum ini? Oh, tujuan. Jadi karena ini museum yang memiliki sejarah dari rakyat Indonesia. Jadi mengajak anak-anak, beserta istri, ini keluarga untuk mengenang sejarah kita dulu. Kita tuh katanya sebagai pelaut, nenek moyang kita sebagai pelaut. Ini disinilah sejarahnya. Apa sih Pak, menurut Bapak museum ini wajib buat dikunjungi? Wajibnya itu ya karena untuk mengenalkan sejarah. Gimana sih Pak pengalaman Bapak selama Bapak ada di museum ini? Namanya menarik ya, banyak sejarah yang kita tahu gitu ya, kapal seperti ini zaman nenek moyang dulu. Setelah kita mengunjungi museum ini, dapat kita simpulkan bahwa banyak sekali peninggalan pada masa-masa penjajahan kolonial Belanda, dimulai dari perahu-perahu, alat meriam yang ditinggalkan, rempah-rempah, dan beberapa peninggalan lainnya. Dari museum ini, kita dapat banyak mempelajari sekali hal tentang kemaritiman Indonesia. Sekian dari saya. Saya meminta maaf jika ada kesalahan kata ataupun perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peringati sebagai hari apa pada tanggal 20 Mei? Dor, emang kita nasional ini. Apa nama benua terluas di dunia? Cepetan satu. Jadi kamu dapat sedikit. Samudra Pasifik. Selanjutnya, 1 Juni diperingati sebagai hari kesaktian Pancasila. Hari lahir Pancasila. Hari kesaktian ya ngomongnya. Hari Jeder. Kesaktian Pancasila. Salah. Lahir Pancasila. Selanjutnya apa nama kerajaan yang didirikan Ken Arok? Singosari. Maju lagi guys. Parah. Guys, sekarang kita udah semangat ya. Ya kita udah. Serang di Mekah menjadi julukan kota. Kota batik di Solo. Jakarta. Solo kan? Oh iya. Salah. Udah Jeder. Jogja. Cirebon. Pekalongan. Bakayan. Semua ya. Kota batik di Pekalongan. Nama kerajaan Islam pertama di Jeder. Samudra Pasai. Samudra Pasai. Enggak, bukan ini. Enggak, Karabimu. Belum ini. Belum coba. Iya, itu dua. Kurang. Dua-duanya. Aduh, singkatan dari itu dia. Jeder. Association. Asian Nation. Association of Southeast Association Asian of Southeast Asian. Iya, pakai off. Siapa? Penemu telepon.
bacain dulu poinnya ya. Nanti kita jadi Bahari sabar berapa? dong. 4. Bahari 4 poin. Jadi 3. Keramik 2. Uang lembaran Rp75.000. Gambarnya itu pahlawan siapa? Soekarno-Hatta. James lanjutnya. Lanjut. Masih banyak. Masih. Berenang ya. 1, 2, 3. Kata selanjutnya adalah merapikan baju. 1, 2, 3. Cowok suruh rapin baju ya? Maaf ya. Sama enggak? Sama enggak? Merapikan baju. Tapi sama instingnya merapihin. Berarti nggak connect semua ya? Juri gimana juri? Sama atau enggak juri? Merapikan baju, bukan melipat baju. Beda ya, beda. Habis ini yang ini langsung puyeng. Maafin aku. Satu gaya lagi ya. Satu kata lagi ya. Oke. Siap? Siap? Katanya pakai tas. 1, 2, 3. Udah. Kalah nggak? Kalah. Lanjut selanjutnya. Kelompok selanjutnya. Kata selanjutnya Pilates. Pilates. Pilates tuh apa Kak? Ada yang nanya. Olahraga. Salah satu gaya dari olahraga yoga. Nih ya, yoga. Biasanya yoga ngapain yoga? Pada nggak tahu kan? Yoga. Manggil orang apa sih? Ya. Yang penting kompak, yang penting kompak. 1, 2, 3. Oke, gagal ya. Oke, sudah. Kita lanjut langsung hukuman aja kalau gitu ya. Oke, jadi siapa nih pemenangnya? Ini yang Udah hujan, guys. Yang menang museum. Yang menang. Ada yang nggak ada poinnya nggak? Tambah saja. Oh, yang di game. Apaan nih? Yang menang. Yang menang perolehan poinnya kelompok 1 itu ada 2 poin, kelompok 2 ada 4 poin, kelompok 3 ada 5 poin. Jadi pemenangnya kelompok 3. Yang kalah kelompok berapa? Yang kalah kelompok 1. 1. Keramik. Keramik. Alhamdulillah akhirnya aku menang.